Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Fitria dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimasi dari berbagai macam sumber daya dan produktif. Contoh masalahnya yaitu tenaga kerja atau personalitas yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Sejarahnya yaitu awalnya metode Hungaris ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Kuhn pada tahun 1955. Kemudian diperbaiki oleh James Monkress pada tahun 1957 yang kemudian dikenal juga dengan nama algoritma Kuhn-Monkress. Yang ketiga, algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Monkress tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaris lainnya, yaitu Dennis Koning dan Zeno Egerfari. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Selanjutnya persyaratannya yaitu yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan sebuah variabel dummy worker atau dummy job. Selanjutnya, minimalisasi. Pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Maksimalisasinya yaitu pengalokasian tugas pada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Selanjutnya, langkah awal penyelesaian masalah penugasan, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang pertama, kasus minimalisasi yaitu cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Yang kedua, kasus maksimalisasi. Cari nilai tertinggi untuk setiap baris, kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang ada pada baris tersebut. Yang ketiga, kasus tidak normal, yaitu bilangan jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya. Maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variabel dummy yang nilainya 0. Selanjutnya, contoh kasus 1 masalah penugasan. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberikan hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda, seperti berikut. Tabel upah karyawan bisa dilihat di sini. Memotong karton untuk upah Hana 15.000, Karina 14.000, Helmi 18.000, Rosi 17.000. Merekatkan kertas warna, Hana 21.000, Karina 16.000, Helmi 18.000, Rosi 22.000. Memberi hiasan, upah Hana 21.000, Karina 21.000, Helmi 24.000, dan Rosi 19.000. Yang terakhir, membungkus dengan upah Hana 22.000, Karina 18.000, Helmi 20.000, Rosi 16.000. Tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Di sini, langkah 1 identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Yang pertama, mencari biaya optimal sama dengan kasus minimalisasi. Yang kedua, jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan, artinya kasus normal tanpa dummy. Tabel penugasan yaitu tugas A, B, C dengan karyawan 1 15, karyawan 2 14, karyawan 3 18, dan karyawan 4 17. Selanjutnya bisa dilihat di tabel. Langkah 2, cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Selanjutnya, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik dengan garis seminimum mungkin. Jika garis sama dengan jumlah baris atau kolom,
berarti pemecahan sebuah optimal. Bisa dilihat tabel di sini, yaitu nilai 0 ditarik dengan garis seminimum mungkin. Yang ditarik dengan garis ada di kolom 2 dan 4. Maka jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Berarti ini belum optimal. Lanjutnya langkah 3, pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama pada nilai terkecil tersebut. Yang dimaksud di sini nilai terkecil yaitu yang ada tanda merah, ada angka 1 pada kolom 1 dan ada angka 2 pada kolom 3. Maka di sini langkah 4-nya, tarik garis seminimal mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Di sini ada di kolom 1 ada angka 0, 4, 1, 5. Dapat 0 karena 1 dikurang 1 pada tabel sebelumnya. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dikurang 1 karena di sini yang ada tanda merah atau nilai paling kecil ya. Maka kolom di bawahnya, nilai-nilai yang ada di bawahnya dikurangi dengan 1. Begitu juga di kolom 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 5 dikurang 2 sama dengan 3, dan yang terakhir 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Maka ini belum optimal. Selanjutnya langkah 5, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Pada kolom ini, di kolom 1 ada angka 1 ditandai dengan warna merah, dan di kolom 4 ada yang berwarna kuning 3 dan 6. Maka 3 yang ada di kolom 4 ditambahkan dengan 1 yang ada di kolom 1, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan 6 pada kolom 4 ditambahkan 1, maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya langkah 6, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Bisa kita lihat pada tabel, jumlah garis yang dapat ditarik sudah ada 4, di mana 4 tersebut adalah jumlah baris atau kolom, maka ini sudah optimal. Hasilnya, alokasi pekerjaan untuk masing-masing karyawan adalah pekerja A menggunting karton dikerjakan oleh Karin dengan upah sebesar 14.000, pekerjaan B merekatkan kertas warna dikerjakan oleh Helmi dengan upah sebesar 18.000, pekerjaan C memberikan hiasan dikerjakan oleh Hana dengan upah 21.000, dan pekerjaan D membungkus dikerjakan oleh Rosi dengan upah 16.000. Tabel perhitungan biaya optimal. Pekerjaannya memotong karton, karyawannya yaitu Karin, biayanya 14.000, merekatkan kertas warna, karyawannya Helmi, biaya 18.000, memasang hiasan, karyawannya Hana dengan biaya 21.000, dan yang terakhir pekerjaan membungkus dikerjakan oleh Rosi dengan biaya 16.000. Total biaya upah yang dikeluarkan yaitu 14.000 ditambah 18.000 ditambah 21.000 ditambah 16.000, maka hasilnya 69.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Satria Alam Tanjung dari Prodi Matematika semester 3 NPM 2201 05 0002.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus 2 masalah penugasan. Suatu perusahaan kotak hadiah memiliki 5 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu di Strawberry, Nugget City, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Perusahaan kotak hadiah tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan ke masing-masing lokasi tersebut. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Baiklah, kita bisa melihat tabel penghasil. Tabel penghasilan lokasi sales. Strawberry. Di lokasi Strawberry, Fitri mendapat Rp100.000, Dina mendapat Rp120.000, Miki mendapat Rp100.000, Amanda mendapat Rp80.000, Sujan mendapat Rp150.000. Di lokasi Nokti, Fitri mendapat Rp140.000, Dina mendapat Rp100.000, Miki mendapat Rp90.000, Amanda mendapat Rp150.000, Sujan mendapat Rp130.000. Di lokasi ketiga yaitu Cindy, Fitri mendapat Rp80.000, Dina mendapat Rp80.000, Miki mendapat Rp70.000, Amanda mendapat Rp90.000, Sujan mendapat Rp120.000. Lokasi keempat, Toko Kado Unik, Fitri mendapat Rp130.000, Dinda mendapat Rp150.000, Dina mendapat Rp150.000, Miki mendapat Rp80.000, Amanda mendapat Rp160.000, Sujan mendapat Rp110.000. Di lokasi terakhir yaitu Gramedia. Di Gramedia, Fitri mendapat Rp100.000, Dina mendapat Rp130.000, Miki mendapat Rp140.000, Amanda mendapat Rp110.000, Sujan mendapat Rp170.000. Tentu besarnya pendapatan perusahaan bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Tentukan besaran pendapatan perusahaan bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Langkah 1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Mencari pendapatan optimal sama dengan kasus maksimal. 2 jumlah lokasi sama dengan jumlah sales, artinya kasus normal tanpa dummy. Baiklah, di sini kita lihat tabel penugasan. Lokasi sales. Lokasi A, sales 1 10, sales 2 12, sales 3 10, sales 4 8, sales 5 15. Di lokasi B, sales 1 14, sales 2 10, sales 3 9, sales 4 15, sales 5 13. Di lokasi C, sales 1 8, sales 2 8, sales 3 7, sales 4 9, sales 5 12. Di lokasi D, sales 1 13, sales 2 15, sales 3 8, sales 4 16, sales 5 11. Di lokasi E, sales 1 10, sales 2 13, sales 3 14, sales 4 11, sales 5 7. Langkah 2. Cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangkan semua biaya yang ada pada baris yang sama. Baiklah, di sini kita lihat yang ada tabel lokasi sales sama seperti yang tadi, yaitu lokasi A, sales 1 10, sales 2 12, sales 3 10, sales 4 8, sales 5 15. Lokasi B, sales 1 14, sales 2 10, sales 3 9, sales 4 15, sales 5 13. Lokasi C, sales 1 8, sales 2 8, sales 3 7, sales 4 9, sales 5 12. Lokasi D, sales 1 13, sales 2 15, sales
38 sales 4 sales 5 11. Lokasi E sales 1 10 sales 2 13 sales 3 14 sales 4 11 sales 5 17. Langkah 3. Pastikan semua nilai baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Ternyata masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0, maka pada setiap kolom pilih nilai terkecil kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Baiklah, di sini yang sudah digarisi yaitu kolom 4 yaitu 70306 baru sales 5 02050. Lalu kita baca tabelnya. Lokasi A sales 1 5 sales 23 sales 35 sales 47 sales 50. Lokasi B sales 1 sales 25 sales 36 sales 40 sales 52. Lokasi C sales 1 4 sales 24 sales 35 sales 43 sales 50. Lokasi D sales 1 3 sales 21 sales 38 sales 40 sales 55. Lokasi E sales 1 7 sales 2 4 sales 3 3 sales 4 6 sales 50. Langkah 4. Tarik garis seminimal mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris satu kolom berarti pemecahan sudah optimal. Baiklah, di sini kita akan baca tabelnya. Lokasi A sales 1 4 sales 2 2 sales 3 2 sales 4 7 sales 50. Lokasi B sales 1 0 sales 2 4 sales 3 3 sales 4 0 sales 5 2. Lokasi C sales 1 3 sales 2 3 sales 3 2 sales 4 3 sales 5 0. Lokasi D sales 1 2 sales 2 0 sales 3 5 sales 4 0 sales 5 5. Lokasi E sales 1 6 sales 3 sales 2 3 sales 3 0 sales 4 6 sales 5 0. Penjelasannya, jumlah garis yang dapat ditarik hanya 4, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 5, belum sama dengan, artinya belum optimal. Langkah 5. Revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil, kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali, nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Baiklah, sini kita lihat tabelnya. Lokasi A sales 1 4 sales 2 2 sales 3 2 sales 4 7 sales 5 0. Lokasi B sales 1 0 sales 2 4 sales 3 3 sales 4 0 sales 5 2. Lokasi C sales 1 3 sales 2 3 sales 3 2 sales 4 3 sales 5 0. Lokasi D sales 1 2 sales 2 0 sales 3 5 sales 4 0 sales 5 5. Lokasi E sales 1 6 sales 2 3 sales 3 0 sales 4 6 sales 5 0. Kemudian langkah 6. Tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berada, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris satu kolom berarti pemecahan sudah optimal. Baiklah, di sini kita lihat jumlah barisnya udah sama dengan kolom. Maka di sini kita akan baca tabelnya kembali. Lokasi A di setiap lokasi A sales 1 sampai 5, yaitu sales 1 2 sales 2 0 sales 3 0 sales 4 5 sales 5 0.
Lokasi B /10 /24 /33 /40 /54. Lokasi C /11 /21 /30 /41 /50. Di lokasi D /12 /20 /35 /40 /57. Di lokasi 3 /16 /23 /30 /46 /52. Jumlah garis yang dapat ditarik adalah 5. Jadi jumlah baris di kolom yang optimal. Hasil. Berikut sini kita lihat hasilnya di tabel. Pekerjaan strawberry. Karyawan yang dipakai Dian, biaya 120.000. Pekerjaan Nauti, karyawan Fitri, biaya 140.000. Pekerjaan Cindy, karyawan Sujan, biaya 120.000. Toko kado unik, bekerja toko kado unik, karyawan Amanda, biaya 160.000. Pekerjaan Gramedia, karyawan Miki, biaya 140.000. Total pendapatan optimal yang diperoleh 680.000. Jadi total biaya optimal yang diperoleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian lokasi sales tersebut di atas sebanyak Rp680.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ri dari kelompok 8 akan melanjutkan contoh soal pada materi ini. Baiklah, pada contoh kasus 3, seorang kepala tukang mendapatkan proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai dalam 6 bulan. Pekerjaan yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang bangunan. Kepada tukang kesulitan dalam memilih para pekerja, karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda-beda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut beserta ongkos mereka inginkan tertera dalam tabel berikut. Seperti kita lihat tabelnya. Angka-angka di situ tersebut adalah maksudnya adalah ongkos ya, dalam Rp1.000. Oke, kita baca. Tony, ongkosnya 70.000. Jadi tukang cat ongkosnya 45.000. Jadi pembantu tukang 60.000. Jadi tukang bangunan 60.000 juga. Begitu juga dengan Tono, ongkosnya dalam jadi tukang kayu adalah 85.000. Ongkos menjadi tukang cat 60.000. Ongkosnya pembantu tukang 65.000. Dan ongkosnya jika menjadi tukang bangunan 50.000. Begitu juga dengan Toto, 50.000, 55.000, 70.000 dan 55.000. Baiklah, kita identifikasi masalahnya. Jumlah pekerjaan dengan pekerjaan tidak sama. Kasus ini tidak normal. Perlu adanya variabel dummy di kolom pekerjaan. Yang dicari adalah biaya optimum. Kasus minimalisi, maka tabel penugasan menjadi berikut. Nah, tabelnya sama seperti atas, cuman adanya tambahan kolom dummy. 0, 0, 0, 0. Nah, angka kedua,
Karena di setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangkan dalam nilainya pada kolom tersebut. Nah, pada kolom Tom ini nilai yang terkecil adalah 45. Nah, 45 seperti dalam keterangannya dikurangi dalam nilai pada kolom tersebut. Nah, 70 dikurang 45 sama dengan 25, 45 dikurang 45 sama dengan 0, 60 dikurang 45 sama dengan 15. Begitulah sampai seterusnya. Tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom optimal, seperti tabel berikut. Nah, langkah ketiga, kita bisa melihat jika Toto adalah sebagai tukang kayu, Tony sebagai tukang cat, Dami sebagai pembantu tukang, Tono sebagai tukang bangunan. Jadi total yang dikeluarkan adalah kepada tukang sebesar adalah 145.000, dan pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dami yang diasumsikan tidak ada yang mengerjakannya. Nah, jadi fungsi variabel dummy adalah untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dan banyaknya penerimaan tugas. Kemudian, apabila menerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa penerima tersebut saat itu menganggur. Apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy, diasumsikan pekerjaan ini tidak ada yang mengerjakan. Baiklah, mungkin hanya sampai yang ini saya jelaskan tentang kasus ketiga pada materi ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.